Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama dan tiada tandingannya, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita bukan kepada tukang cukur, bukan kepada tukang bajigur, apalagi tukang gali kubur, melainkan kepada Allah Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita umur dan rezeki yang tidak terukur. Maka wajiblah bagi kita untuk bersyukur walaupun tadi pagi cuma sarapan bubur. Alhamdulillah. Salawat berteteskan salam, marilah kita panjatkan kepada manusia yang paling agung. Gunungnya daki, lembahnya turuni, bercucuran keringat, berujankan anak panah demi tegaknya kalimat La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari jalan yang sesat hingga jalan yang selamat, dari jalan yang berbelok-belok hingga jalan yang elok. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana telah dijelaskan di dalam karangan puisi yang dikarang oleh Syauqi Bek, inna fi yadi syubbani amrul ummat wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemudalah kemajuan suatu bangsa, dan pada keberaniannya lah kebergantungan suatu bangsa. Dan Insinyur Soekarno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda, maka akan ku goncangkan dunia. Hadirin, hadirat, semoga kita dapat rahmat di dunia dan di akhirat. Semoga kita selamat. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana telah dijelaskan di dalam karangan puisi dan perkataan Soekarno, bahwasannya pemuda itu bagaikan jantungnya bangsa, di mana di tangan para pemuda kemajuan suatu bangsa, dan di tangan para pemuda lah kebergantungan suatu bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda harus memajukan bangsa. Mengapa? Karena subhanul yaumi rijalul god. Pemuda di zaman sekarang pemimpin di masa depan, betul? Oleh karena itu, kita sebagai kaderisasi para pemimpin, sebagai kaderisasi para ulama, kita harus menjadi suri teladan bagi para pemuda yang lainnya. Mengapa demikian? Karena banyak kita lihat pemuda zaman sekarang salah pergaulan. Misalnya nongkrong di jalanan sambil mabuk-mabukan, sana sini hanya tawuran, orang tua mereka lawan, hingga terjerumus dalam kegelapan. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu, saya mempunyai tips agar menjadi pemuda yang suri teladan bagi para pemuda yang lainnya. Yang pertama, Facebookan. Mahua Facebookan? Facebookan di sini bukan ngupdate status atau yang lainnya, melainkan Facebookan di sini adalah pentingkan selalu membuka Al-Quran. Bukan hanya dibuka, tapi juga dibaca. Karena kenapa? Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti, sesungguhnya dia datang yaumal kiamati, di hari kiamat, syafi'an, akan menjadi syafaat li ashabihi, bagi yang membacanya. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, SMS. SMS di sini bukan ngechat atau yang lainnya, melainkan SMS di sini adalah sholawat mengingat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad? Karena innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Oleh ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, sholawatlah kepadanya, wasallimu taslima, maka kau akan menjadi orang-orang yang selamat. Dan kita jangan sampai menjadi pemuda yang perawat. Apa itu pemuda yang perawat? Pemuda jarang bersolawat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, isolasi. Ma makna isolasi? Isolasi di sini bukan isolasi diri.
melainkan isolasi di sini adalah istiqomahkan sholat setiap hari. Masya Allah. Insya Allah kita dengan memperbanyak sholat, kita bisa terjauhi dari sifat-sifat yang jelek. Karena kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjauhkan kita dari sifat yang keji dan yang mungkar. Dan apabila kita telah mengamalkan 3 amalan ini, maka kita akan mendapatkan mamah muda. Mamah muda di sini bukan yang goyang-goyang bikin tegang, apalagi yang joget-joget bikin greget. Melainkan mamah muda di sini adalah manfaat hikmah mulia dunia akhirat. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Unzur makola wala tanzur man kola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.